Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahreja Ramadan dengan NIM 2409805. Prodi saya Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika. Dan saya Muhammad Azhur Mustaqim dengan NIM 2400542 dengan Prodi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir dasar komputer dengan judul Snake.io. Ini saya akan menjelaskan codingan saya, codingan kelompok kami yang berjudul Snake.io. Jadi di sini pertama-tama ada import pgame. Pgame ini untuk grafik dan suara. Random ini untuk angka acak. Import SCS dan import OS ini untuk sistem atau file. Lanjut ke inisialisasi. Jadi inisialisasi ini ada pgame init, dan pgame mixer init ini untuk modul audio atau library pgame. Jadi itu untuk modul audio dan library pgame. Lanjut ada width, height. Width height ini untuk ukuran awal jendela game yang bisa diatur, yang bisa di resize. Jadi di sini kita pakai 800 untuk width, untuk height kita pakai 600. Selanjutnya ada world width dan world height. Ini itu untuk ukuran dunia peta game di dalam game. Ukurannya 3000 kali 3000. Jadi sengaja kita lebih besar dari layar agar kamera itu bisa bergerak mengikuti ular. Selanjutnya ada screen pgame, display set mode with height pgame resizable. Ini itu untuk window yang bisa diubah ukurannya. Jadi layar itu bisa diubah ukurannya. Selanjutnya pgame display set caption Slither.io Infinity Map. Jadi judul-judul ini adalah Slither.io Infinity Map. Kita terinspirasi dari game Slither.io. Selanjutnya white, green, red, black. Ini tuh definisi warna RGB. Jadi warna-warna yang ada dalam game. Selanjutnya clock dan FPS. Jadi clock dan FPS ini untuk mengatur kecepatan game. Jadi di sini kita pakai 15 FPS atau frame per second. Selanjutnya ada snake size. Snake size ini untuk ukuran ular. Dan makanan kita pakai di 20. Selanjutnya ada sound effect. Sound effect. Jadi sound effect ini untuk suara. It sound ini untuk suara saat ular makan. Dan game over sound ini untuk saat game over atau kalah. Jadi ketika ular menabrak ular yang lainnya atau menabrak dinding, itu akan game over dan itu akan mengeluarkan suara. Jadi suara seperti ini. Ini suara saat ular makan. Dan ini saat game over. Baik, selanjutnya base score file. Base score file ini untuk menyimpan skor terbaik. Jadi skor terbaik kalian atau pemain ini akan tersimpan di sini. Default base score. Default base score ini untuk membaca skor terbaik dari file. Jadi if OSPAD exists, jadi seperti ini codingannya with open base score file. Oke, seperti ini baik. Selanjutnya dev save base score. Dev save base score ini untuk menyimpan skor baru ke file. Jadi skor tertinggi yang terbaru akan tersimpan. Jadi akan memperbarui otomatis.
Seperti ini codingannya. Oke, baik, lanjut. Kelas partikel untuk efek menu. Kelas partikel definite self. Jadi tujuan membuat partikel atau lingkaran kecil untuk efek visual agar menu tuh terlihat hidup gitu. Jadi enggak basic banget. Selanjutnya ada self X dan self Y. Random self X, random radian, null width, dan self Y, random radian, null height. Jadi itu ini tuh untuk posisi awal partikel dipilih secara acak di layar. Jadi width itu 0 dan height itu 0. Selanjutnya ada self radius. Self radius ini untuk ukuran partikel dipilih acak. Jadi itu ukurannya itu dari 2 sampai 6 pixel. Random radian 2 sampai 6 pixel. Selanjutnya self color. Self color ini warna partikel acak atau warna cerah. Jadi self color ini random radian 100 sampai 255. Jadi itu terangnya itu antara 100 sampai 255. Selanjutnya self speed X. Self speed X random uniform min 1 sampai 1. Dan self speed Y random uniform min 1 sampai 1. Jadi ini tuh kecepatan partikel arah X dan Y. Jadi kecepatannya itu antara min 1 sampai 1. Selanjutnya ada div move self. Self titik X plus sama dengan self speed Y. Self speed X. Self Y plus sama dengan self speed Y. Jadi ini untuk memperbarui posisi partikel. Selanjutnya ada if self X kurang lebih dari 0 or self X lebih dari width titik 2 self speed X bintang sama dengan min 1. Jadi jika partikel ini tuh menyentuh layar, dia tuh akan memantul. Dan ini juga sama if self Y kurang lebih dari 0, self Y lebih dari height titik 2 self speed Y bintang sama dengan min 1. Ini sama. Selanjutnya depth draw self surface pick game draw circle surface self color in self X in self Y in radius. Jadi ini buat menggambar partikel lingkaran di layar surface. Oke, selanjutnya depth draw center text font color Y. Render ini render font, render text true color. Jadi render teks dan posisikan di tengah horizontal X pada posisi Y tertentu. Selanjutnya rect get track center. Jadi ini juga sama. Ini untuk memposisikan teks agar horizontal pada posisi Y. Selanjutnya depth handle resize. Depth handle resize even global width height screen. Width height even W, even H. Jadi itu ini untuk update ukuran layar. Screen pgame display set mode with height pgame disable. Jadi untuk update ukuran layar. Selanjutnya dev start menu font title pgame font sysfont comic send SMS. Jadi memakai font comic
Send SMS, font title dan font BTN-nya juga sama. Yang berbeda ini hanya ukurannya. Untuk font title ukuran 4 dan font BTN-nya ukuran 36. Selanjutnya font input sama, untuk ukurannya 32. Jadi ini tuh codingan atur font untuk judul, tombol, dan input. Title, BTN, dan input. Jadi nah. Selanjutnya particles for in range 30. Jadi buat 30 partikel untuk efek background. Jadi untuk backgroundnya. Selanjutnya ada input box. Input box sama dengan pgame rect width garis miring 2 sampai 150, head garis miring 2 plus 60,300,48. Jadi ini tuh untuk membuat kotak input untuk nama pemain. User text active sama dengan files. User text ini untuk menyimpan teks yang diketik pemain. Active sama dengan files ini untuk true jika input box diklik. Selanjutnya info font, pgame, font, sysfont, Comic Sans, SMS 24, dan info font render, masukkan nama Anda, true white. Jadi untuk tampilkan label input layar. Selanjutnya ada base score, load base score, terus base score font, pgame font, sans Comic Sans, SMS 28 untuk ukuran 28, fontnya pakai Comic Sans, SMS. Terus base score text, base score font render F, base score true 255,215,0. Ini tuh untuk ambil skor tertinggi dan tampilkan di pojok atas. Ini fontnya dan untuk ukurannya. Selanjutnya mulai background musik di menu. Jadi untuk PG Mixer, musik cloud, ganti dengan nama file musik Anda. Jadi ini untuk sound yang ada di menu. Untuk volumenya 0,5 dan play min 1. Jadi muter musik menu secara terus menerus. Ini contoh musiknya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya ada while true screen fill black. Jadi untuk ini tuh untuk bersihkan layar dengan warna hitam setiap frame. Selanjutnya ada for p in particles, p.move, p.draw dan kurung screen. Jadi ini tuh untuk gerakan dan gambar semua partikel. Selanjutnya ada draw text center, snake.io, font title, red height, garis miring 2 sampai 80. Draw text center, press enter to start. Jadi ini tuh kalau kita tekan enter, ini snake.io. Snake.io itu untuk font di menu, tulisan snake.io berwarna merah. Ukurannya 20 sampai 80. Dan press enter to start ini jika kita menekan tombol enter itu akan memulai game, dan press escape to quit jika kita menekan tombol escape itu akan keluar dari game.
Selanjutnya itu input label, screen bit, info text with garis miring 2 sampai info text get with garis miring 2 height garis miring 2 plus 20. Jadi untuk tampilkan label, gambar, kotak, dan teks yang diketik. Jadi dan ini tuh input box width 2 sampai 150 dan input box Y height. Jadi ini juga sama untuk tampilkan label input, gambar kotak, dan teks yang diketik. Selanjutnya oh maaf. Ini ya. Screen bit. Oh, ini ulang ya nih. Input label, screen bit, info text with garis miring 2 sampai info text get with garis miring 2, height garis miring 2 plus 20. Input box Y, input box X with garis miring 2 sampai 150, 2 min 150. Input box Y sama dengan height garis miring 2 plus 60. Pgame draw rect screen white input box 2 input surface sampai screen bleed ini untuk tampilkan label input, gambar kotak, dan teks yang diketik. Jadi untuk input label, gambar kotak, dan teks yang diketik. Selanjutnya tampilkan base core di pojok kanan atas menu. Screen bleed base core text with base core text get with min 20,20 dan pgame.display.flip untuk tampilkan skor terbaik di kanan atas dan update layar for event pgame.get. Selanjutnya for event in pgame event get untuk nih if event dot type samanan pgame quit. Jadi untuk keluar game, pgame quit untuk keluar game, ss exit. Selanjutnya ada handle resize event untuk atur ulang layar. Selanjutnya ada keydown. Keydown tuh kalau mencet escape akan keluar. Event key di game k escape dia akan keluar, akan exit. Terus event key sama dengan pgame k return itu akan memulai game, berhenti musik, kirim nama. Lanjutnya if event key pgame k backpass itu hapus karakter input. Selanjutnya ada pgame mixer music stop untuk stop musik sebelum masuk game. Return user text strip if user text strip else player untuk
tambah ke user text. Jadi ini untuk menambahkan user text. Selanjutnya ada if active, if event k pgame kbackpass user text min 1, jadi untuk backpass hapus karakter input. Selanjutnya user text manual, terus pgame mouse to button, ini mouse button down. Oke, selanjutnya aktif sama dengan true atau aktifkan, else active else, dan aktifkan, gitu kurang lebih. Oke, di sini saya akan melanjutkan codingan aplikasi Snack.io. Di sini ada dev game over, terus ada game over soundplay, yaitu memainkan suara game over ketika game berakhir. Seperti ketika ular tersebut mati, akan memunculkan game over sound dan bertuliskan fontnya Comic Sans SMS ukuran 48. Dan di sini ada teks yaitu font render yang bertuliskan game over yang berwarna merah. Terus ada screen bleed text with garis miring 2 min 120 Hz, yaitu menampilkan teks tersebut ke dalam layar. Terus ada pgame display flip, yaitu memperbarui tampilan. Dan pgame time wait, yaitu menunggu 2 detik atau 2000 milidetik agar pemain sempat melihat pesan game over. Jadi ketika ular tersebut mati, tulisan game over itu akan terlihat dalam 2 detik. Dan di sini ada return, yaitu kembali ke menu atau tidak keluar aplikasi. Jadi ketika ular tersebut mati, tidak akan keluar dari Piscode, akan muncul dari ketampilan menu tersebut. Terus ada give draw snake kamera, yaitu menampilkan ular berdasarkan posisi yang disesuaikan dengan kamera. Untuk efek kamera mengikuti ular. Jadi ketika ular tersebut belok kanan, kamera pun mengikuti ular tersebut. Begitupun sebaliknya. Dan di sini ada if idx sama dengan 0 and name, yaitu memunculkan nama pemain atau bos tersebut di kepala ular, dan menggunakan font Comic Sans SMS bertulis ukurannya 18 gitu. Terus ada di sini ada div draw food, yaitu menggambarkan makanan lingkaran merah kecil di posisi yang ada di food list. Jadi ular itu memakan lingkaran merah kecil yang disebut makanan. Nah, di sini ada pgame draw circle, yaitu center X dan center Y disesuaikan dengan posisi kamera agar makanan tetap berada pada tempatnya saat pemain bergerak. Jadi ketika ular belok ke kanan mengikuti kamera, makanan tersebut atau lingkaran merah kecil itu tidak akan berubah tempat agar tetap pada tempatnya gitu. Terus ada div word border, yaitu menggambarkan garis batas dunia agar pemain tahu agar sampai mana mereka bisa bergerak. Jadi di sini kita memakai batas dunia agar bisa terukur garisnya begitu. Terus di sini ada pgame draw reg, yaitu garis putih tipis yang berada di batas garis dunia, jadi agar bisa terlihat. Ketebalannya yaitu 2 pixel gitu. Di sini ada div draw map grip, yaitu menggambarkan
grid atau garis kotak-kotak di latar belakang seperti peta strategi. Jadi ketika dalam in game tersebut ada kotak-kotak tersebut yang menggambarkan garis di latar belakang seperti peta strategi. Dan begini codingannya, yaitu grid color, ukurannya yaitu 40 cm, warna grid gelap, dan jaraknya itu 100 antara garis grid begitu. Terus ada div draw minimap, yaitu menampilkan miniatur peta map di pojok kiri atas. Jadi saya menempatkan miniatur peta map di pojok kiri atas dengan codingan minimap W, minimap H itu di 180, dan minimap X dan minimap Y yaitu 10. Dan di sini ada player color, board color, dan food color. Jadi agar di minimap tersebut bisa terlihat antara maps, antara makanan, ular dan board tersebut begitu. Nah, begini codingannya di pgame draw. Ini draw backgroundnya. Terus ini ada skala posisi ke minimapnya, dan draw food itu bulat kecilnya yang ada di minimap, dan draw player begini, dan draw botnya begini. Terus di sini ada div draw minimap scores, yaitu menampilkan daftar skor pemain dan bot di bawah minimap. Jadi saya menempatkan daftar skor yaitu di bawah minimap gitu. Terus ada scores append, itu yaitu skor diurutkan dari yang tertinggi sampai ke terendah. Jadi ketika ular tersebut memakan skor lebih banyak, skor player tersebut akan lebih tinggi. Dan ketika player tersebut kecil, skornya jadi tersusul gitu oleh buat ke depannya begitu. Dan di sini ada tampilan fontnya. Dan terus ada for render yaitu masing-masing skor ditampilkan dengan warna berbeda. Hijau untuk pemain, warna lain untuk bot begitu. Oke, baik, selanjutnya dev reset bot. Dev reset bot ini untuk preset posisi, arah dan scoreboard ke kondisi awal. Dan I ini adalah index bot yang ingin di reset. Selanjutnya for post in bot post list I, food list open post titik 2. Jadi setiap bagian tubuh bot dikonversi jadi makanan. Post titik 2 ini berarti salin posisi biar tidak hanya referensinya. Jadi apabila bot ini mati atau game over atau mati, akan menjadi makanan bagi ular yang lain. Selanjutnya bot score list I sama dengan 0, reset scoreboard. Jadi scoreboard dikembalikan ke 0 apabila bot ini mati, maka otomatis akan ke reset dari 0. Selanjutnya if I sama dengan 0 titik 2, bot post list I 1500, 1500 next size 1500 bintang next size 1500. Elif I sama dengan 1 bot post list I 2000. Jadi ini tuh jadi bot dikembalikan ke posisi awalnya. Jadi setiap bot itu memiliki titik respawn yang berbeda.
Selanjutnya bot dirilis random choice up, down, left, right. Jadi bot akan mulai dengan arah acak random choice. Jadi setiap bot memulai ke arah acak. Selanjutnya dev main game. Jadi fungsi ini menjalankan loop utama gameplay input bot logic. Jadi menjalankan loop utama game. Selanjutnya snack pause. Snack pause sama dengan 1000, 1000 snack size, 1000 2 bintang, 1000 size, snack size 1000. Snack direction sama dengan, jadi posisi awal player berada di 1000, 1000 dan bergerak ke arah kanan. Bot names, jadi nama-nama bot. Botnya ada 3, yaitu Alvaro, Fulan, dan Joko. Dan bot post list. Bot post list ini posisi tubuh masing-masing bot. Jadi ini setiap bot itu berbeda-beda posisinya. Selanjutnya ada bot dirilis random choice up, down, left, right for in range 3. Jadi arah awal bot itu adalah acak ya, arah awal botnya. Selanjutnya bot score list. Skor bot. Jadi skor semua bot pada awalnya adalah 0. Selanjutnya ada bot colors, warna bot. Setiap bot itu memiliki warna yang berbeda-beda. Selanjutnya food list sama dengan tanda kurung. For in range 100, food X, food Y, dan food list event food X dan food Y. Jadi 100 makanan itu diletakkan acak di peta dalam game. Selanjutnya skor sama dengan 0, bot move counter sama dengan 0, base score sama dengan bot base score. Jadi skor player sama dengan 0, bot move counter untuk atur timing bot. Dan selanjutnya for event in P-game event get, if event type sama dengan P-game quit, P-game quit, SCS exit, if event type sama dengan P-game video resize, handle resize event. Jadi ini tuh untuk handle keluar game dan resize layar. Selanjutnya case sama dengan P-game key get preset, pref direction, snack direction. Jadi ini tuh if case ini tuh untuk jika tombol ditekan dia akan ganti arah, and snack direction up, down, up. Jadi dia akan berganti-ganti arah, ganti arah player. Selanjutnya bot move counter sama dengan 1, if bot move counter persen 5 sama dengan 0. Jadi bot hanya berpikir setiap 5 frame biar tidak terlalu cepat. Selanjutnya nearest food sama dengan min food list K lambda F.2 ABS V0 bot hit 0 plus ABS F. Jadi ini tuh adalah bot cari makanan paling dekat dengan kepala bot. Selanjutnya
Ada if ABS nearest foot, bot hit nearest foot 1, bot hit 1. Jadi bot prioritaskan ke arah sumbu yang lebih jauh supaya cepat sampai. Selanjutnya, kalau tidak ada makanan, else border list random choice up, down, left, right. Kalau makanan habis, bot akan gerak random atau acak. Selanjutnya ada head X, head Y sama dengan snack post 0. Terus ini sampai stack post insert 0 nav hit. Itu tuh hitung posisi kepala baru, lalu tambahkan ke list ular jadi di depan. Selanjutnya bot new hits. Bot new hits sama dengan tanda kurung for i in range 3.2. Sampai sini ini tuh sama seperti player tapi untuk 3 bot sekaligus. Jadi ini tuh berbeda-beda. Nah, jadi itu setiap bot itu berbeda-beda. Oke, baik. Oke, lanjut. Di sini saya akan melanjutkan aplikasi Snack.io. Di sini ada hashtag player makan makanan dengan sound. Head sama dengan false, yaitu inisialisasi variabel dimakan atau tidak sebagai false. Terus ada for food and food list, yaitu loop untuk memeriksa setiap makanan dalam daftar makanan. Dan di sini ada if no head, yaitu jika posisi kepala ular sama dengan posisi makanan, artinya makanan dimakan. Jadi ketika makanan tersebut ketika ular tersebut bertemu dengan lingkaran merah itu yang disebut makanan, yaitu tersebut akan kemakan dan menjadi skor tersebut. Di sini ada food list remove food, yaitu makanan dihapus dari daftar karena telah dimakan. Jadi ketika telah dimakan, lingkaran kecil merah itu akan hilang begitu. Dan skor plus sama dengan 1, yaitu skor pemain ditambah 1 begitu. Yaitu terus ada add sama dengan true, ular telah memakan atau makanan add di set ke true. Terus ada it sound play, yaitu suara makanan diputar khusus untuk player bukan bot. Jadi di sini saya menambahkan sound untuk player saja, bukan untuk bot begitu. Terus ada if score kurang lebih base score, dan base score sama dengan score, dan set base score sama dengan kurang bukan base score, yaitu jika skor baru melebihi skor terbaik, update dan disimpan sebagai skor terbaik. Jadi jika pemain menambah skor, misal awalannya itu playernya tuh mendapatkan 10, terus bermain kembali menambahkan 15. Jadi yang tercetak di base score itu yaitu 15 begitu. Terus ada break, yaitu keluar dari loop makanan karena sudah ada yang dimakan begitu. Dan if not at titik 2 snack post and poop, yaitu jika tidak dimakan, bagian terakhir tubuh ular dihapus, ular tidak bertambah panjang begitu. Terus di sini ada untuk bot makan makanan tanpa sound, yaitu sama dengan yang player kurang lebih. Terus ada for I in range, yaitu loop untuk masing-masing 3 bot. Jadi di sini saya memasang bot itu 3 saja begitu. Terus ada bot post sama dengan bot post list, dan bot now hits sama dengan bot now hits, yaitu ambil
posisi dan kepala baru dari bot ke I. Terus ada bot add sama dengan false, yaitu inisialisasi apakah bot makan atau tidak begitu. Terus ada for food in food list, yaitu dan if boot now hid sama dengan food, yaitu jika posisi kepala bot sama dengan makanan yaitu dimakan. Seperti hal pelajar begitu juga sama. Terus ada food list remove food dan boot score list I sama dengan plus sama dengan 1 dan bot add and through dan break, yaitu hapus makanan tambahkan scoreboard tandai bahwa bot makan. Jadi sama saja dengan player, jika lingkaran kecil itu dimakan akan hilang begitu. Terus if not boot add boot push bot, itu yaitu jika tidak dimakan, buang bagian ekor bot agar tidak bertambah panjang begitu. Terus kita lanjut ke kamera mengikuti pemain, yaitu kamera X sama dengan head X sama dengan width garis miring 2, yaitu posisi kamera mengikuti kepala ular pemain agar pemain selalu di tengah layar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi ketika ular tersebut belok ke kanan, pasti kamera pun ikut ke kanan. Terus ada kamera X sama dengan max, yaitu batas kamera tidak boleh melewati tepi dunia agar tidak tampil di luar area. Jadi ketika si ular tersebut di pinggir batas dunia, jadi jadi si kamera tidak melebihi tepi dunia begitu. Terus ada kamera sama dengan kamera X, kamera Y, yaitu simpan posisi kamera dalam tapel. Tuh. Terus ada for boot post in boot post list, if now hit in boot post game over return, yaitu jika kepala pemain menabrak tubuh bot manapun game over. Jadi ketika player menyentuh badan bot, jadi game over begitu. Terus ada if now head in snake post game over return, jika kepala pemain menabrak tubuh sendiri sama saja game over begitu. Terus ada if head X kurang lebih 0 or head X kurang lebih sama dengan war 5 or head, yaitu jika kepala pemain keluar dari batas dunia jadi game over. Jadi ketika player ataupun bot menyentuh batas dunia itu game over begitu. Terus ada for I in range 3 bot post sama dengan bot post list, yaitu ambil data masing-masing bot. Terus ada if bot now hit in bot post, yaitu jika bot menabrak dirinya sendiri atau keluar peta, bot direset ke posisi awal. Jadi sama halnya kayak player begitu. I in range 3 bot head sama dengan bot post list I sama dengan 0, yaitu ambil kepala bot. Terus if bot snake post reset bot, yaitu jika kepala bot menabrak tubuh pemain sama aja bot direset, jadi sama dengan player begitu. Terus ada for J in range if I tanda seru sama dengan J and bot hit in bot post list J reset bot, yaitu jika kepala bot manapun menabrak tubuh bot lain sama di reset begitu. Terus ada screen fill black, yaitu layar diwarnai hitam setiap frame untuk refresh tampilan. Terus ada draw map grid kamera, draw food, draw snack, yaitu gambar grid makanan dan ular pemain gitu. Terus ada for bot post in enumerated
enumerate yaitu gambar semua bot beserta nama dan warnanya. Jadi nanti di botnya tuh ada nama sama hal kayak player dan beserta warnanya juga. Terus ada draw word border, draw minimap, draw mini scores, yaitu tampilan batas dunia peta mini dan skor di peta mini gitu. Terus kita lanjut ke tampilan skor dan base skor di pojok kanan atas. Saya memakai font Comic Sans SMS yang berukuran 28. Terus ada skor teks, base skor teks, yaitu tulis skor dan skor terbaik ke dalam teks dengan warna putih dan emas. Terus ada screen bleed, score text with score text get with min 20 itu tampilan skor dan base skor di pojok kanan atas gitu. Terus ada pgame display flip dan clock fix fps, yaitu update tampilan dan atur frame rate sesuai fps minimal 15 sampai 30 gitu. Terus ada if name sama dengan main, yaitu jika file ini dijalankan langsung bukan diimport dari file lain. Terus ada while true, player name sama dengan start menu, main game, player name, yaitu tampilan menu awal untuk memasukkan nama pemain lalu jalankan. Begitu. Terus Oke, lanjut. Di sini saya akan melanjutkan codingan kelompok saya, yaitu yang berjudul aplikasi Studio. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Di sini ada partikel-partikel kecil atau cahaya kecil, yaitu efek tampilan pada awal menu. Di sini ada Studio, yaitu nama judul kita, yaitu Studio. Dan di sini kita bisa memasukkan nama, dan untuk melanjutkan press enter, dan untuk quit menekan ESC. Dan di sebelah kanan atas ada base score. Di sini adalah ketika ular tersebut memakan lingkaran kecil dan melebihi batas base score ini, nanti bakalan tercatat di sebelah kanan atas. Di sini ada kita masukkan nama. Nah, ini bagian in-game-nya. Ketika saya jelaskan dulu, di pojok kiri atas ada minimap, dan di bawahnya ada leaderboard, dan untuk di atasnya ada skor saya dan base score-nya gitu. Dan ketika kita memakan lingkaran, nanti kita akan memanjang. Dan untuk ini lanjut, di sini ada ketika kita meluk. Nah, seperti itu, ketika bot itu menabrak badan pelajar, nanti akan menjadi makanan. Dan ini titik responnya sebelah kiri untuk bagian Alvaro itu tersebut. Nah, seperti itu. Dan ketika ular menabrak badan bot, sama halnya bot menabrak pelajar, jadi akan game over begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.